Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam sebuah persekutuan yang indah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan kesehatan dan pagi yang cerah bagi kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kalau kami juga sebentar nanti akan bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan untuk kami. Berkatilah kami ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Amos 5 ayat 6. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada perikop ini kita melihat ada tawaran Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Amos kepada orang Israel, yaitu sisa-sisa keturunan Yusuf. Apa tawaran yang disampaikan oleh Tuhan? Yaitu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada sisa-sisa keturunan Yusuf, yang disampaikannya melalui Nabi Amos. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kita memang Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Ia selalu lebih dahulu memberikan peringatannya sebelum menjatuhkan hukuman. Dalam nats sebelumnya kita melihat bahwa orang-orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu mereka hidup di dalam kehendak dan tingkah laku mereka yang menunjukkan jauh daripada Tuhan. Melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Ada banyak hal yang kita tahu yang telah dilakukan oleh bangsa itu, yaitu bangsa yang hidup dengan tegar tengkuk, tidak mengindahkan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Ada beberapa di antaranya, yaitu hidup dengan menyembah berhala. Kemudian ada yang melakukan penindasan kepada para janda dan melakukan hukuman yang tajam hanya kepada orang-orang yang miskin dan tidak melakukan keadilan dan sebagainya. Karena itu Tuhan ingin mereka bertobat dan tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Maka dikatakan melalui Nabi Amos, carilah dulu Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya mereka tidak dijatuhi hukuman oleh Tuhan Allah karena perilaku hidup mereka. Supaya mereka tidak lagi hidup di dalam menentang Tuhan Allah dan melakukan kebaikan. Karena itu peringatan itu dilakukan oleh Tuhan Allah kepada mereka, sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah
kepada kota Niniwe, mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe dan memperingatkan kota itu agar mereka bertobat supaya Tuhan Allah tidak memusnahkan kota Niniwe. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah benar-benar konsekuen dengan firman-Nya yang mengatakan Ia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan Tuhan Allah menginginkan pertobatan dan kehidupan bagi setiap orang, karena kita semua adalah ciptaan-Nya. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kematian ciptaan-Nya. Bahkan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, detik-detik terakhir nyawa kita pun, nafas kita pun bahkan diselamatkan oleh Tuhan ketika orang jahat itu akan menghembuskan nafasnya pada detik-detik terakhir. Siapa itu? Tentu saja kita ingat orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika orang tersebut, orang jahat itu yang melakukan kejahatan itu percaya kepada Yesus, detik itu juga dia diampuni dan dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Dosamu telah diampuni, kata Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita bukan saja di dunia ini, tetapi juga keselamatan kita sampai pada selama-lamanya. Di dalam kehidupan yang kekal nanti kita terima juga. Jadi di dunia kita tidak binasa karena hukuman. Kalau kita melakukan kejahatan lalu kemudian bertobat, tentu kita tidak lagi menerima hukuman dari Tuhan Allah karena kita sudah bertobat. Lalu kemudian kita juga menerima mahkota kerajaan Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus benar-benar meyakini bahwa di dalam Tuhan sajalah ada keselamatan. Dan kebaikan Tuhan, kalau kita lihat juga ada sedikit kilas balik ke dalam apa yang telah terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Ya, di dalam perjanjian lama ketika Samaria dikepung, tidak ada orang yang berani pergi ke kota karena kota itu sudah dikepung. Maka kota menjadi sepi seperti kota mati. Bahkan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok lainnya telah habis. Maka penduduk menjadi kelaparan. Nah, di antaranya adalah beberapa orang pengemis yang hidupnya tergantung pada sedekah orang-orang yang lewat di pintu gerbang kota. Ternyata sudah sekian hari mereka tidak lagi mendapat sedekah karena tidak ada orang yang lewat karena kota itu sudah dikepung. Karena itu mereka terancam mati jika terus menunggu orang-orang yang lewat tetapi tak kunjung ada. Kemudian Tuhan menolong mereka melalui hikmat dan pengertian yang diberikan kepada pikiran pengemis-pengemis itu. Mereka berpikir, kalau kita bertahan di sini pasti kita mati. Nah, kalau kita terobos, maka serdadu-serdadu yang menjaga itu pasti akan menembak kita, maka kita akan mati. Tetapi masih ada pilihan yang lain. Apa itu? Kalau kita menerobos, dua yang bisa terjadi kepada kita, yaitu kita ditembak mati atau kita akan dibiarkan hidup
karena mereka berbelas kasihan kepada kita. Itulah pikir yang ada di pikiran para pengemis itu. Akhirnya mereka memilih bahwa mereka harus menerobos, lalu mereka akan melihat apakah mereka akan ditembak mati atau para serdadu itu akan membiarkan mereka hidup dengan berbelas kasihan. Lalu mereka pun melangkah dengan tegas seperti derap kaki kuda. Nah, para serdadu yang melihat mereka melangkah dengan tegap, dengan derap yang seperti derap kaki kuda, ketakutan. Melihat itu, para serdadu lari kocar-kacir karena ketakutan melihat mereka, sehingga seluruh perbekalan pangan yang ada menjadi tidak terjaga karena serdadu lari kocar-kacir meninggalkan kota. Akhirnya apa yang terjadi? Penduduk kota selamat dari kelaparan dan para pengemis itu pun tidak lagi menjadi mati karena kelaparan. Dalam hal ini kita melihat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka janji itu akan dipenuhi. Ketika Tuhan berjanji mengatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengatakan dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal itu adalah memang terjadi, pasti terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk terlebih dahulu mencari Tuhan dalam kehidupan kita, mempersaksikan kebaikannya, mengutamakan Tuhan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengutamakan hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang rohani, mengutamakan Tuhan, memegang Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka pasti kita akan dipelihara dengan kasih sayangnya, dituntun, lalu kemudian diberkati, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini dan menguatkan kami. Benar Tuhan, bahwa dalam hidup kami harus mengutamakan Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup manusia, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi ciptaannya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.